Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Untuk materi pembelajaran hari ini yaitu tentang sistem periodik unsur. Dilihat pada LKS halaman 28. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur ini untuk mengetahui di mana letak-letak unsur-unsur kimia. Di sini di LKS kurang kelihatan ya. Tapi untuk lebih lanjutnya kita bisa melihat di internet atau beli tabel periodik di toko buku. Kemudian letak-letak untuk menentukan unsur itu ada menentukan golongan dan menentukan periode. Di mana golongan di sini ada dua, yaitu ada golongan A, ini A ya, golongan A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Nah, golongan A ini disebut dengan golongan utama. Selanjutnya ada golongan B. Golongan B ini dimulai dari 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B. Golongan B ini disebut dengan golongan transisi. Berarti golongan itu ada dua, A dan B, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Kita lihat ya, golongan transisi ini letaknya antara golongan 2A dan golongan 3A. Nah, untuk menentukan golongan itu dilihat dari lajur vertikal dari atas ke bawah, itu adalah golongan. Atas ke bawah itu atau lajur vertikal itu dinamakan dengan golongan. Kemudian ada periode. Periode di sini berjumlah 7. Kita lihatnya ada 7. 1 lajur horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti jumlah periode itu ada 7. Nah, di sini ada yang di bawah ini adalah logam transmisi dalam. Ya, letaknya di tengah-tengah sini ya. Dia terdapat di golongan 3B. Jadi di dalam sini. Selanjutnya, untuk periode di sini kita melihatnya dari arah kiri ke kanan atau disebut dengan lajur horizontal. Kemudian itu ada jumlah unsur untuk periode pertama ini berjumlah 1. Lihat lagi ke kanannya 1. Jadi ada 2 jumlah unsurnya, berarti 2 unsur untuk periode pertama. Kemudian untuk periode kedua kita hitung aja kotaknya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sehingga periode 2 itu berjumlah 8 unsur. Dan bisa seterusnya dihitung untuk periode 3, 4, 5, 6, dan 7. Khusus untuk 6 dan 7 itu digabung di bawah ini ya. 6, golongan 6 ini berjumlah sampai sini, ditambah yang di bawah ini. Berapa jumlahnya? Sama seperti periode 7. Maaf, bukan golongannya. Ini periode 6 dan periode 7. Periode 6 dihitung dari kiri berjumlah berapa, kemudian ditambah dengan yang di bawah sini. Ini periode 6. Sama seperti periode 7, dihitung dari yang di atas ini sampai sini, kemudian yang di bawah juga. Ini aktinida.
nilantanida. Kemudian masuk kita ke PowerPoint yang kemarin ya, lanjutan PowerPoint. Dimana di sini ada komposisi ion. Ion itu yang memiliki muatan. Ada yang muatan positif disebut dengan ion. Ion positif itu kation, sedangkan ion negatif itu namanya anion. Positif itu berarti atomnya dapat melepaskan elektron, sedangkan anion atomnya menerima elektron. Nah, di sini ada atom berdasarkan nomor atom dan nomor massa. Minggu lalu sudah kita pelajari ya nomor atom dan nomor massa. Nah, yang kalau di bawah, angka yang di bawah ini itu adalah nomor atom. Sedangkan nomor massa itu yang letaknya angkanya di atas. Nah, di sini ada isotop, isobar, dan isoton. Kita lihat itu untuk isotop, unsur dengan Z sama dan A berbeda. Maksudnya Z itu kan letaknya di bawah, kan lihat yang notasi atomnya. Z-nya adalah 1 dan 1, yang angkanya di bawah, H dengan H. Itu angkanya sama ya, sama-sama 1, sedangkan nomor massa nih sama-sama 1. Oke, maaf pencet. Nih angka 1 ini nomor atom Z dengan nomor atom hanya 1 lagi, berarti kan sama nih, nilai angkanya sama-sama 1. Sedangkan nomor massanya berbeda 1 dan 2, makanya disebut dengan isotop. Isotop di sini itu yang nomor atomnya sama dan nomor massanya berbeda. Kemudian yang isobar, kita lihat di sini apanya yang sama. Yang sama kan 40 sama 40 nih. Berarti yang sama adalah nomor massanya, sedangkan nomor atomnya berbeda. Selanjutnya isoton. Isoton di sini unsur dengan jumlah neutron yang sama. Minggu lalu kita telah menentukan rumus mencari neutron, yaitu nomor massa dikurang dengan nomor atom. Sini 24 dikurang 12 dengan 23 dikurang 11. Masing-masing jumlahnya adalah neutronnya adalah 12. Oke. Di kesimpulannya di sini isotop nomor atomnya sama, isobar itu nomor massanya sama. Isoton itu yang sama adalah neutronnya. Lanjut, konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom menurut mode atom Niels Bohr. Nah, pekerjaan rumah yang kemarin kan kita mengisi jumlah elektron maksimum dengan rumusnya 2n pangkat 2. Masih ingat kan? Nah, di sini nilai jumlah elektron maksimumnya. Berarti kalau misalnya nomor kulit 1, nama kulitnya K, jumlah elektron maksimumnya 2. L itu elektron maksimumnya 8, M 18, N 32, O 50, B 72, dan Q 98. Tolong dihafalinnya jumlah elektron maksimumnya untuk menentukan konfigurasi elektron. 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98. Nah, ini contoh menentukan konfigurasi elektron beberapa atom. Nah, kita
Buat contohnya pertama yaitu 3Li, di mana jumlah elektronnya 3 dilihat dari nomor atomnya yang angka yang paling bawah. Menentukan konfigurasi itu dilihat dari nomor atom, bukan nomor massa ya. Kemudian nentuin konfigurasinya. Kan tadi suruh dihafal tuh. Kulit pertama itu yaitu K, itu maksimumnya 2, L8, M18, N32, O50, P72, Q98. Menentukannya seperti ini ya. Nih 3 Li, elektronnya 3, berarti kulit pertama itu K harus dihafal, itu maksimumnya 2, tidak boleh lebih dari 2. Kalau kulit L itu maksimumnya adalah 8. Ini elektron maksimum, ini 18, atau bisa kembali lagi ke 8 kalau misalnya belum mencukupi. Yang kita tentukan dulu yang pertama itu untuk yang 3, berarti kulit pertama harus 2, berarti 2 ditambah berapa supaya jumlahnya 3, berarti kulit berikutnya sisanya yaitu jumlahnya 1, berarti 2 tambah 1 2 tambah 1 itu adalah 3. Kemudian untuk Mg berarti kulit pertama harus 2, kulit kedua itu 8, 2 tambah 8 10, supaya nilainya 12, tambahkan berapa yang kulit berikutnya 2, 10 tambah 2 berarti di sini 2, berarti 12. Kemudian untuk 17 berarti 2 8, maksimumnya elektron kedua itu harus 8, diambil dari rumus yang kemarin ya. Kemudian supaya nilainya 17, tambahkan berapa lagi elektron untuk kulit ketiga, tambah 7. Selanjutnya 19 berarti jumlah elektron kulit pertama 2, kulit kedua itu maksimumnya 8, sudah 10 ya. Kalau misalnya kita tambahin yang 18 berarti melebihi dari 19 ya, berarti kita pakai mundur lagi yang 8, kita pakai mundur berarti 18 sudah ya. 2 tambah 8 10, 10 tambah 8 18, sisanya supaya 19, berarti kulit berikutnya adalah 1. Untuk 31 itu kulit pertama harus 2, kulit keduanya 8, kulit ketiga mencapai enggak, misalnya 18 tambah 10 28, bisa kita pakai 18, jadi sisanya 28 supaya 31, tambahkan 3. Seperti ini membuat konfigurasi elektron, sama ya yang di tabel. Selanjutnya bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini ada 4. Yang pertama utama,
azimut, magnetik, dan spin. Ada N, L, M, dan S. Nah, di sini bilangan kuantum lambangnya N itu menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang dicirikan ukuran orbital. Misalkan kita baca di tabel, kulit K nilai N-nya 1, kulit L nilai N-nya 2, M, N, O, P, Q, dan seterusnya 3, 4, 5, 6, dan 7. K 1, L 2, M 3, dan seterusnya. Nah, di sini yang berikutnya adalah bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ini menyatakan sub tingkat energi atau sub kulit yang menunjukkan bentuk orbital. Nah, di sini orbitalnya yaitu sub kulitnya ada S, P, D, F, G, H, I, di mana nilainya dimulai dari harga L-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tapi di sini kita akan memakai subkulitnya S, P, D, dan F. L-nya nilainya S sama dengan, kalau S, L-nya berarti nilainya 0, P, L nilainya sama dengan 1, D nilai harga L-nya sama dengan 2, F itu harga L-nya sama dengan 3. Nih, di sini ada kuantum magnetik atau lambangnya M. Nah, di sini subkulitnya tadi ya, L. Kita lihat S-nya sama dengan 0, P1, D2, F-nya 3. Jumlah orbitalnya itu, untuk mencarinya itu rumusnya 2L tambah 1 nih, 2L tambah 1. Kalau misalnya L-nya sama dengan 0, otomatis orbitalnya 2 kali 0 tambah 1, berarti 2 kali 0, 0 tambah 1, berarti nilai orbitalnya 1. Sedangkan L-nya 1, kita masukkan ke rumusnya 2 kali 1, 2 tambah 1, 2 tambah 1 berarti nilainya 3, dan seterusnya ada 5 dan 7. Nah, di sini kelihatannya jumlah orbitalnya. Kalau S itu orbitalnya 1, P orbitalnya 3, D orbitalnya 5, F itu orbitalnya 7. Diingat ya, S itu orbitalnya 1, P 3, D 5, F 7. Nah, di sini ada bilangan kuantum spin, tanda atas dan tanda bawah. Kalau tanda atas, tanda atas, tanda panah ke atas, berarti nilai S-nya plus setengah. Sedangkan yang tanda ke bawah itu nilai spinnya min setengah. Nah, untuk menentukan konfigurasi elektron berdasarkan orbita, ada aturan Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Bisa dilihat di LKS halaman 28 sampai 29. Nah, di sini ada aturan Aufbau. Dimulai dari elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah terlebih dahulu. Kita mulai dari 1S, naik lagi 2S, naik lagi 2P, 3S, 3P, 4S, selanjutnya 3D, 4P, 5S, naik lagi 4D, 5P, 6S, kita naik lagi 4F, 5D, 6P, dan 7S, lanjut jadi 5F, 6D, dan 7P. Nah, di sini kita lihat untuk pengisiannya.
Ini urutannya ya untuk menentukan konfigurasi elektron. Nah, di sini keterangannya itu elektron untuk subkulit S itu maksimumnya adalah 2. P itu sama dengan elektron maksimumnya 6. D itu 10. F 14. Diambil dari mana nih 2 tadi? Diambil dari jumlah orbital dikali 2. Nah, orbital tadi S kan jumlahnya itu ada 1, 3, 5, dan 7. Kita kalikan 2. Kalikan 2 sehingga 1 kali 2 maksimumnya 2. 3 kali 2 itu adalah 6. 5 kali 2 itu jumlah elektronnya 10. Ini kali 2 berarti 14. Nah, kita buat aja di sini S itu tadi maksimumnya berapa? 2. Di atas taruh 2. Kalau ada S lagi 2. P 6. S 2. P tadi berapa nih P? Maksimumnya 6. 6. S 2. D 10. P 6. S2 10 dan seterusnya. Ini tolong dihafalin jumlah maksimum untuk menentukan konfigurasi elektron berdasarkan orbitalnya. Ada S2, P6, D10, dan F14. Yang bisa diisi selanjutnya ya. Nih, aturan Pauli. Larangan Pauli itu menyatakan bahwa di dalam satu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Jadinya spinnya di sini yang berbeda, ada plus dan min yang tadi, yang ada tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah. Lanjut adalah aturan Hahn. Aturan Hahn ini memiliki tingkat energi yang sama. Pengisian orbital dalam orbital dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu atau setengah penuh. Nah, contohnya nih, N-nya 2, L-nya 1, M-nya min 1, S-nya min setengah. Tahu N tadi, L, M, dan S. Kalau N tadi itu berdasarkan kulitnya. Kalau N itu nilai kulitnya K, L, M, N. K-nya berarti kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit 4, dan seterusnya. Kemudian kalau L itu tadi rumusnya 2L tambah 1. Ini rumus L. T. Kalau L-nya 1, L ini pakai SPDF ya. S P D F. S itu L-nya 0, P 1, 2, 3. Berarti jumlah L-nya orbitalnya tadi berapa? Ada 1, 2, 1, 3, 5, dan 7. Sedangkan M, kemudian kalau M itu dilihat dari nilai N-nya. Misalnya ini 1, berarti M-nya kotaknya hanya 1, 2.
Kalau ini berarti kotaknya ada 3 buah. Ini ada 3. Ini kotaknya berarti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 7. Kotaknya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk menentukan M-nya, ini nilainya 0. Ini nilainya dimulai dari ini diambil dari nilai yang 1, berarti dimulai dari -1, 0, dan +1. Kalau ini berarti diambil dari nilai ini 0. Ini berarti kalau 2 berarti dimulai dari -2, -1, 0, +1, +2. Kan ini dimulai dari -3, -3, -2, -1, 0, +1, +2, dan +3. Nah, di sini lihat contohnya. Ada N sama dengan 2, kemudian N sama dengan 1, S M-nya -1, S-nya -setengah. Contohnya yaitu O8, berarti 1S2, 2S2, 2P4. Nah, kita lihat untuk konfigurasi elektronnya 8, kita ambil dari yang susunan elektron tadi, 2 tambah 2, 4 tambah 4, nilainya 8. Ini 8 ya, ambil dari sini 8. Makanya orbital S itu kotaknya 1, S kotaknya 1, P kotaknya 3. Pengisiannya berarti ini elektronnya 2, berarti ada tanda panah atas 1, tanda panah atas, tanda panah ke bawah 1. Kemudian S yang berikutnya sama di kotak 1, kotak ya, S. P itu kotaknya 3. Pengisiannya 1, 2, 3, baru ke bawah lagi 4. Ini ada konfigurasinya. Nah, misalnya 2He, kan ada nomor atomnya 2, berarti kulit ini elektron yang tadi susunan berdasarkan aturan Aufbau itu sini berarti nilainya elektronnya 2, makanya kita hitung di sini 2 berdasarkan nomor atomnya. Kalau 4 berarti sini 1S2, 2S2. Kalau misalnya sini 3 tadi, sebelum ada 4 berarti 1S2, 2S1. Jadi 2 tambah 1, jadi 3. Kalau 4, 2 tambah 2, 4. Selanjutnya ada 10Ne. 1S2, 2S2, 2P. Kita buat jumlahnya 10. 2 tambah 2, udah 2 tambah 2, 4. Tambah berapa lagi nilai supaya nilainya 10, berarti P sama dengan 6, dan seterusnya. Dilihat dari yang tadi ya nih, ada 1S2, 2S2, 2P kita, tapi untuk menentukan nomor atomnya kita hitung yang di atasnya saja. Kalau misalnya jangan sampai berlebih nih. Oke, sekian dulu pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.